saya di sini untuk melatih pelatnas atletik. Selain pelatnas atletik, saya juga di tahun 2018 mendirikan klub untuk anak-anak Pangalengan, namanya Agung Mulyawan Track Club. AMTC, Untuk AMTC sendiri memang pada awalnya saya khususkan untuk anak-anak asli Pangalengan yang ingin berkembang dan berprestasi di lari, karena mungkin dari sejak adanya pelatnas di sini di tahun 1985 itu belum ada wadah untuk anak-anak belajar lari yang baik dan benar. Sehingga di tahun 2018 saya berinisiatif, itu pun setelah riset ya, maksudnya riset dalam artian ini apakah ada minat gitu dari anak-anak Pangalengan untuk menjadi pelari. Alhamdulillah dapatlah jawaban bahwa sebenarnya anak-anak sini itu minat, cuma untuk mengaplikasikan minatnya itu mereka masih kebingungan dalam hal mencari wadahnya, sehingga ya akhirnya saya bikin AMTC sebagai wadah untuk menampung minat-minat anak-anak di Pangalengan. Kenapa sih atlet pelatnas banyak di sini, tapi kok nggak ada anak asli Pangalengannya gitu yang jadi atlet nasional? Ya akhirnya saya memilih untuk mendirikan AMTC di Pangalengan. Ya dari riset-riset yang tadi saya sebutkan sebelumnya, kalau di sini ada minat tapi tidak ada wadah, jadi ya saya buatkan AMTC sebagai wadah. Ya harapannya bisa anak Pangalengan itu menjadi pelari nasional. Saya memiliki partner yaitu tim 2230. Nah itu untuk mengurus bagian di luar lapangannya. Di AMTC saya sebagai manajer klub yang mungkin perpanjangan tangan juga dari 2230. Di sini saya memanage kebutuhan atlet di luar lapangan. Programnya, terus suka nge-share porsi makan kita, mungkin apa aja sih yang harus kita makan sebelum latihan gitu. Kalau mau program yang intensitasnya tinggi, dikasih lagi tabel makanannya kayak gitunya. Berkembangnya waktu, ternyata AMTC makin dikenal karena baru beberapa tahun sudah ada beberapa atlet dari Pangalengan udah muncul ke permukaan di perlombaan-perlombaan level daerah maupun level nasional. Akhirnya dari yang tadinya hanya anak-anak asli Pangalengan sekarang berkembang ke anak-anak atau atlet-atlet dari luar daerah yang berminat untuk bergabung bersama AMTC berlatih di Pangalengan gitu. Untuk atlet sendiri, untuk yang sekarang on the track masuk ke jajaran level nasional itu ada satu Farhan. Dia sudah menjuarai kejuaraan nasional atletik tapi usianya usia U18. Nah untuk berikutnya ada Ai Kusmiati, itu sekarang masuk di jajaran elit atlet untuk long distance, tapi memang masih di road race ya, belum di yang track and field-nya. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai untuk masuk ke jajaran yang track and field-nya. Kemudian ada ditambah lagi sekarang yang sudah mengarah ke level nasional, ada Tessa di jalan cepat, kemudian ada Tazi di long distance. Tazi ini juga masih usia junior, masih di bawah 20 tahun. Kalau Tessa memang usia senior, tapi memang diharapkan bisa mencapai level nasional di tahun ini. Kita masih fokus kepada visi misi awal, yaitu menjadikan minimal satu orang anak asli Pangalengan itu bisa tembus ke pelatnas atletik.
Jadi kalau pembentukan klub memang ini didasarkan dari nazar saya. Nazar di tahun 2017, pada saat itu saya SEA Games, kebetulan pegang Agus Prayogo. Dari situ saya bernazar jika Agus Prayogo mendapat medali emas di SEA Games, saya akan membuat wadah atau klub atletik di Pangalengan. Ya akhirnya saya buat nama Agung Mulyawan Track Club setelah alhamdulillah Mas Agus dapat medali emas di SEA Games 2017 itu. Saya tertarik di MTC itu selain teman-temannya yang hangat, coachnya juga sangat perhatian terhadap atletnya, support banget. Soalnya Coach Agung juga mungkin bikin programnya sesuai dengan tingkatan-tingkatan ya kebutuhan atlet-atletnya, mulai dari Sitius, Altius sampai Portius itu beda-beda. Teman-teman, untuk yang Sitius, Altius, sekali lagi saya ingetin bahwa di bulan Juni akhir akan ada tes. Nah, untuk Sitius sasarannya akan lebih banyak untuk anak-anak di bawah usia 14 tahun. Kemudian yang Altius pun harus berusaha mempertahankan, bahkan harus mengejar dan mengalahkan yang Portius. Sementara untuk yang dari asli Pangalengan itu tidak ada biaya administrasi sedikit pun. Kemudian kalau untuk atlet di luar daerah, kita yang penting ada penanggung jawab dan ada biaya administrasinya. Kalau sekarang ada dari Gorontalo, ada dari Sumatera Utara, ada dari Nusa Tenggara Barat, kemudian ada dari Jawa Tengah dan Jambi. Atlet luar itu mesti ada penanggung jawabnya, biar kita kalau mereka macam-macam lah istilahnya kayak gitu, kita udah langsung lapor ke penanggung jawabnya untuk mungkin diberikan ketegasan apakah lanjut untuk berlatih di sini atau dipulangkan kembali kayak gitu.